Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Tanawaltum al-fatur? Tanawalna. Sampun sarapan nggih sami. Tanawalna al-fatur. Tanawala itu artinya makan, nggih. Al-fatur itu makan pagi, sarapan, nggih. Kalau sudah jawabnya apa? Bapak Ibu-ibu? Tanawalna. Atau boleh juga akalna gitu ya. Tanawalna. Kalau latinnya tanawalna alias kami sudah sarapan gitu ya. Atau bahasa yang lainnya akalna. Mungkin kalau yang pernah belajar bahasa Arab akala ya, akalna. Akal bukan akal-akalan gitu ya. Tapi akalna itu artinya kami telah ya makan ya. Kalau belum gimana? Lama. Belum. Lama artinya belum. Lama tak turun berarti apa? Ya. Enggak, itu bahasa Indonesia. Lama tak turun. Tapi bahasa Arab lama itu artinya belum ya. Oke. Kita absen terlebih dahulu nggih, Bapak Ibu. Ini tanggal berarti sudah Agustus ini ya, tanggal 5. Pak Agus Santoso hadir. Bu Ambar Hadiati hadirah. Bu Andi Endang hadir. Bu Bekti belum, masih izin ya. Bu Devi, mana Bu Devi? Belum. Bu Dwi Yuliarti, oh, Masya Allah. Bu Eri Yuliani Putri hadirah. Bu Erni Maija hadirah. Bu Eti Puji izin. Bu Etika izin. Bu Handayani hadirah. Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Pak Harsono hadir. Bu Heni Yuniarti hadirah. Alhamdulillah. Bu Hikmastuti hadirah. Bu Lis Ismiati belum? Mana Bu Lis? Belum lihat. Pak Muntorik belum ya, izin. Nganter Pak ini yang gitu. Syafa'ullah syifa'ana nggih. Kita doakan semoga operasi nggih. Ya, diberi kelancaran, kesehatan ya, kesembuhan. Bu Musinem hadirah. Pak Muslih belum.
Hah? Pak, hadir nggak Pak? Iya. Alhamdulillah. Pak Pujiarto hadir. Bu Purbaningsih belum. Bu Rasmini, mana Bu Rasmini? Izin. Bu Retni Asnututi hadirah. Bu Devi nggih, Masya Allah. Alhamdulillah. Bu sinten? Bu Siti Khotij. Bu Rohani hadirah, alhamdulillah. Bu Rosidah izin. Bu Salbiah hadirah, alhamdulillah. Bu Siti Nuryati izin. Bu Siti Rahayu Bu Siti Sarifah Bu Siti Sugianti hadir. Bu Siti Suriah hadir. Pak Sugihartoyo hadir nggih. Pak Suharjo izin. Bu Sukarni hadirah. Bu Sumarsi hadirah. Pak Suparman hadir. Pak Supriyo hadir. Bu Surati hadirah. Pak Wargono hadir. Bu Wasmiati hadirah. Bu Wigati Ningsih hadir, alhamdulillah. Pak Aris hadir. Bu Yeti izin. Bu Subekti Laraning Tias hadir, alhamdulillah. Bu Siti Nurohayatun mana? Masya Allah. Bu Siti Nur nggih. Alhamdulillah. Tepat waktu. Bu Sri Sugiyarti izin. Bu Neni hadirah. Bu Yulianti hadirah. Ada lagi siapa ini? Bu Ibu Bu ya? Bu Sarkini. Mana? Hadirah. Ya, alhamdulillah Bu. Dari mana Bu Sarkini? Nun sewu, dari mana Bu Sarkini? Asalnya hadir. Selinga. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali menghadiri majalisul ilm ya. Kembali kita bisa bermuajahah, yaitu artinya adalah bertatap muka ya, kumpul kembali tentunya di madrasah yang kita cintai ini, Madrasah Lansia Al Barokah. Insyaallah berkah nggih. Kita menuntut ilmu karena berkah itu kan artinya apa? Barokah itu artinya kalau di dalam bahasa Arab itu artinya ziyadah. Berkah itu barokah itu ziyadah, artinya bertambah. Bertambah apa? Kebaikannya. Betul. Ya. Kita harapannya adalah ya dengan kita sama-sama belajar di sini ya. Baik tauhid atau amal harian dan bacaan Al-Qur'an itu ya harapannya adalah kita semakin hari itu bertambah kebaikannya ya. Ilmunya bertambah, juga umur ya, umur yang Allah berikan kepada kita juga berkah. Berkah artinya adalah kita bermanfaat betul. Ilmu ya, umur yang Allah berikan kepada kita itu memang berkualitas, kita isi dengan amal kebaikan ya. Karena ya sebetulnya
harta atau yang paling bernilai pada diri seorang hamba itu ya sebetulnya adalah umurnya itu, waktu ya. Nikmat berupa waktu. Namun memang banyak ya dari kita yang ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur ya, kemudian kesempatan tetapi tidak kemudian apa? Menggunakannya dengan baik. Makanya Nabi pernah mewanti-wanti ya, dengan mengatakan nikmatani ya. Ada dua nikmat maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat ini banyak orang tertipu alias lalai dengan dua nikmat ini. Apa dua nikmat ini? Sahih. As-sihhatu wal faragh kata Nabi. Dua nikmat itu adalah as-sihhah. Nikmat sehat wal faragh itu adalah waktu luang, kesempatan ya. Jadi ketika kita masih sehat ya, kita punya kesempatan ya untuk beribadah kepada Allah ya kita maksimalkan. Kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, diantaranya adalah beribadah kepada Allah, dan termasuk dari ibadah adalah ya kita menuntut ilmu. Ya. Dan ini adalah karunia yang begitu besar ya. Kemarin kita kan sempat menyebutkan gitu ya. Ketika orang beriman kepada Allah itu adalah sarana untuk mendapatkan hidayah. Ya, kemarin kita juga menyebutkan hidayah itu ada dua nggih. Apa yang pertama Bapak Ibu-ibu? Hidayah irsyad ya. Dan yang kedua adalah hidayah taufik. Ya, kemarin kita jelaskan hidayah irsyad itu diantaranya maknanya adalah ilmu ya. Orang diberitahu oleh Allah tentang ilmu, khususnya adalah berkaitan tentang agama. Ya. Dan yang kedua adalah hidayah taufik, yaitu mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Dan alhamdulillah ya, ketika orang tahu, menuntut ilmu itu sesuatu yang penting atau tidak penting? Penting. Bahkan wajib. Nabi mengatakan sendiri, thalabul ilmi faridoh. Menuntut ilmu itu adalah perkara yang faridoh. Fardu itu artinya wajib. Kalau ditinggalkan berarti apa? Berdosa. Ya. Jadi di antara bentuk kita menjalankan perintah Nabi, ketaatan, ya kita tadi kemudian menuntut ilmu, ya, karena kita tahu pentingnya menuntut ilmu itu, kemudian kita alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah, diringankan gitu nggih langkah kaki kita untuk datang ke madrasah ini, ke majalisul ilm. Kan menuntut ilmu tidak hanya di madrasah saja, bisa di pengajian-pengajian gitu nggih. Maka itu sebetulnya adalah nikmat yang begitu besar ya. Orang kok diberi kesempatan oleh Allah bisa beribadah, bisa menuntut ilmu, itu adalah nikmat. Karena betapa banyak orang yang sudah ngerti, jadi ngerti ngaji itu kewajiban, ngaji itu akan mendatangkan kebaikan, ya. Ngaji itu akan menjadikan orang lebih tenang, mendapatkan kenyamanan dan seterusnya. Tetapi betapa banyak orang yang sudah tahu tetapi belum tergerak untuk melaksanakan. Ya. Berarti itu belum sampai kepadanya hidayah taufik. Nah, kita menyambung lagi nggih apa yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kalau kesempatan yang lalu kita masih membicarakan dalil yang pertama gitu nggih. Karena kita sekarang sudah masuk ke bab yang keberapa Bapak Ibu? Kedua nggih. Nah, ini kalau di buku saya ini yang gambarnya seperti ini judulnya adalah keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Ya. Jadi kita monggo Bu. Bu sinten? Bu Purbaningsih. Nggih. Kita masih membahas keistimewaan tauhid ya.
keutamaan, keistimewaan tauhid, ya. Dan kemarin disebutkan oleh penulis, ya, dibawakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-An'am, ya. Dari surat Al-An'am ini paling tidak ada 2 keistimewaan tauhid, ya. Orang yang memurnikan ibadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, ya, maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Dan yang kedua apa? Petunjuk dari Allah. Ini makanya tadi hidayah berupa irsyad ilmu, kemudian bisa mengamalkan ilmu itu adalah, ya, itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun berupa keamanan, kemarin kita sebutkan keamanan itu juga ada 2 gitu nggih. Ada keamanan yang sifatnya adalah mutlak alias keamanan rasa aman yang sempurna, itu diraih dengan apa? Keimanan yang sempurna, ya. Tidak dibarengi dengan kemaksiatan atau dosa besar. Maka jaminannya pun dari Allah, ya, rasa aman gitu ya, baik di dunia atau di akhirat. Dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Alias nanti kalau di akhirat adalah, ya, dimasukkan ke dalam surga, ya, tanpa kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga keamanan yang jenis kedua. Disebutnya apa kemarin? Mutlaqul amn, ya. Alias maknanya adalah keamanan yang tidak sempurna. Maksudnya apa keamanan yang tidak sempurna? Adalah, ya, orang yang beriman nanti tetap ujungnya adalah masuk surga. Tetapi bisa jadi, ya, karena orang itu ketika di dunia tidak sempurna keimanannya, dalam artian adalah dia juga berbuat maksiat, melakukan dosa besar, maka, ya, jaminan keamanannya pun tidak sempurna. Bisa jadi dia akan merasakan yang namanya ada balasan dari dosa yang sudah dia lakukan. Ya. Jadi itu makna keamanan, ada yang sifatnya sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang sempurna itu yang diberikan kepada orang-orang yang keimanannya sempurna, alias, ya, juga tidak dibarengi dengan kemaksiatan. Ya. Adapun jaminan keamanan yang tidak sempurna adalah, ya, orang beriman meninggal dalam keadaan beriman, tetapi bisa jadi dia apa? Melakukan pelanggaran-pelanggaran berupa dosa. Jelas niki Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dalil yang pertama ini juga menunjukkan keistimewaan dari tauhid. Pokoknya selama orang itu beriman, bertauhid, tidak melakukan syirik besar, maka jaminannya adalah surga, ya. Adapun dosa-dosa besar itu nanti tahta masyiah. Para ulama menyebutkan tahta masyiah itu bisa jadi Allah mengadab, bisa jadi Allah mengampuni. Nah, ini nanti kalau ampunan nanti kaitannya dengan taubat, ya. Maka kalau sudah terlanjur umpamanya orang itu bermaksiat, ya, bersegeralah orang itu kemudian kembali. Karena taubat itu maknanya juga kembali, rujuk, ya. Yang sudah keluar dari rel gitu, ya, dari jalan yang benar. Taubat itu artinya kembali ke jalan yang benar, ya. Kalau itu dosa besar, ya, kemarin kita sebutkan apa? Membutuhkan yang namanya penyesalan, ya. Kemudian tidak mengulangi, berlepas diri dari dosa tersebut, ya. Atau tadi ada yang menyebutkan ditambah dengan sholat taubat, ya. Ini adalah upaya kita, ya, supaya kita tidak disusahkan dengan apa? Dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Jelas nih Bapak Ibu-ibu? Atau ada yang mau ditanyakan tentang dalil yang pertama sebelum kita masuk kepada dalil yang kedua? Ini kalau di halaman saya halaman 8, nggih.
Tidak ada berarti jelas ya. Ya. Kita masuk nggih. Tobat nih. Itu ada yang boleh dikata sholat tobat itu setiap hari. Padahal yang namanya tobat itu adalah mestinya kita harus tahu saya benar berbuat tobat apa. Ya. Dan kita tidak mesti harus sholat tobat, bisa cukup dengan menyesali perbuatan Ya. yang tidak akan mengulangi lagi. Itu ada yang saya pernah ditanya sih, Pak, itu kok saya selalu bersama kalau imamnya itu sholat tobat bersama. Nah, saya kan menyampaikan setelah tabayun, saya menyampaikan sholat tobat itu kita harus tahu apa yang saya perbuat tadi. Misalnya saya berbuat maksiat, berendam uang, ataupun dan sebagainya, dolim kepada orang, itu baru kita. Kalau enggak ya, saya pikir nggak perlu kayak gitu, karena nggak tahu apa yang saya perbuat salah itu, Bapak. Oh, gitu. Ya, kembali ke mungkin nanti kepada hukumnya gitu ya. Hukum dari sholat tobat itu sendiri memang itu ada istilah dari para ulama yang menjadikan 2 rakaat itu adalah disebutnya adalah sholat tobat, dan itu adalah bukan perkara yang wajib gitu ya. Kembali kepada hukumnya adalah itu adalah perkara yang sunnah, dan saya tidak mendapatkan ya dalil yang kemudian sholat tobat itu setiap hari dilakukan. Walaupun memang kita bisa jadi setiap hari berbuat dosa gitu nggih. Tetapi karena ini suatu amalan kan butuh yang adanya tuntunan, bimbingan gitu nggih. Oh, kalau itu dilakukan setiap hari, apakah Nabi kemudian mengajarkan itu? Kan ternyata tidak ya. Jadi lebih kepada yang namanya sholat tobat itu ya ketika orang melakukan tadi khusus gitu ya, ketika orang ingin bertobat dari dosa besar gitu ya, maka para ulama mengatakan ada yang kemudian disunahkan untuk melakukan 2 rakaat tersebut. Tetapi kalaupun, nah ini catatannya, kalaupun tidak melakukan sholat tobat dengan kemudian tadi tobat dalam artian yang 3 yang pernah kita sebutkan gitu nggih, berlepas diri, menyesal, tidak mengulangi, insya Allah itu sudah mencakup syarat-syarat taubat. Dan tobat itu kan, kenapa orang bertobat itu para ulama menyebutkan dari dosa besar. Ya, kalau dosa kecil insya Allah nanti dengan istighfar, dengan orang berbuat kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Dimaknai adalah dosa kecil. Wallahu ta'ala. Gitu nggih Pak? Ya. Kita masuk kepada dalil yang kedua, ibu-ibu bapak ya. Ini kalau dalil yang kedua adalah dari hadis ya. Ini kembali menyebutkan akan keistimewaan tauhid, keimanan ya. Memurnikan ibadah kepada Allah itu ada keistimewaannya. Ada manfaat ya yang didapatkan oleh orang yang memurnikan tauhid. Ya, ini dari hadis ya. Hadis itu berarti perkataan Nabi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit ya. Ubadah bin Samit ya. Seorang sahabat. Sahabat itu artinya orang yang hidup semasa dengan Nabi, beriman dan meninggal dalam keadaan beriman ya. Itu namanya sahabat ya. Nah, ini sahabat Ubadah bin Samit menuturkan ya, Rasulullah SAW bersabda ya, man syahida alla ilaha illallah ya, ini Nabi mengatakan man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya. Barang siapa yang bersyahadat ya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak disembah selain Allah saja ya. Wahdahu la syarikalah ya.
Tidak ada sekutu baginya. Wahdahu itu ya satu-satunya itu Allah yang berhak untuk disembah. Karena selain Allah apakah berhak untuk disembah? Berhak atau tidak Bapak Ibu-ibu? Tidak. Kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, siapa yang menciptakan manusia, siapa yang memberi rizki, siapa yang memberi manfaat, menolak madarat, itu siapa? Apakah patung bisa mendatangkan manfaat? Tidak. Ya. Jadi yang berhak atau satu-satunya yang kemudian menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, maka dialah yang berhak atau satu-satunya yang berhak untuk disembah atau diibadahi. Ya. Makanya ketika ada orang yang beribadah, ya, menyembah kepada selain Allah, itu dikatakan kemarin adalah bentuk dari kezaliman. Bahkan itu adalah kezaliman yang paling besar. Wong nggak berhak disembah kok disembah, ini kan bentuk dari kezaliman. Ya. Karena secara bahasa sempat kita sebutkan zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Wong nggak berhak disembah, diibadahi, kok malahan disembah. Ini kan bentuk kezaliman. Dan yang dilanggar di sini adalah haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Nah, di sini Nabi menegaskan orang yang bersaksi bahwasanya atau bersyahadat bahwasanya tidak ada yang disembah, ya, atau yang berhak disembah, yang hak, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Sekutu itu artinya tandingan. Sekutu itu artinya Bapak tandingan yang semisal dengan Allah. Karena nggak ada yang mencipta, mengatur, memberi rezeki, ya hanya Allah. Makanya termasuk bentuk dari kesyirikan, kekafiran adalah ketika meyakini bahwasanya Allah itu punya anak. Ketika orang meyakini Allah punya anak, itu kan bentuk kesyirikan. Karena Allah sudah menyebutkan lam yalid wa lam yulad. Surat apa itu? Al-Ikhlas gitu nggih. Sami hafal sedaya nggih, karena pendek ya. Mungkin yang sering diulang-ulang ya. Alhamdulillah, tapi surat pendek tetapi kata Nabi itu sulusul Quran ya. Pahalanya itu seperti orang membaca sepertiga Al-Quran. Karena di dalamnya Masya Allah berisi tentang apa? Tauhid ya. Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan lam yalid. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan alias tidak punya ayah atau Kok ada orang mengatakan Allah itu punya anak ya. Ada punya bapak ya. Ini kan berarti apa? Meyakini sesuatu yang Allah tegaskan Allah tidak punya anak gitu. Karena itu yang diyakini oleh orang-orang Nasrani gitu ya. Allahu salisu salasah. Ya, disebutnya adalah Trinitas itu ya. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Padahal Allah itu satu. Kemudian atau juga apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Ya. Meyakini bahwasanya Allah itu punya anak. Ya. Siapa anak-anaknya Allah? Ya, diantaranya mereka meyakini malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Atau juga mereka meyakini ada yang namanya Uzair. Nanti kalau di dalam Al-Quran disebutkan ada namanya Uzair. Ya. Nah, mereka meyakini Uzair itu adalah ibnullah. Ya. Uzair itu adalah anaknya Allah. Maka ini kan bentuk dari kekafiran ya, kemusyrikan. Meyakini ada Tuhan selain Allah. Wong anaknya sih, anak Tuhan kan berarti Tuhan juga kan gitu. Ya. Maka di dalam Islam itu adalah
kemurnian tauhid. Di antara makna tauhid adalah karena tauhid sendiri itu kan dari kata-kata wahada yuhid, yaitu mengesahkan, ya. Di antara maknanya adalah mengesahkan ya Allah itu adalah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, termasuk juga adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahkan. Ya. Makanya di sini dikatakan ya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi orang yang meyakini tadi mentauhidkan Allah, ya, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, ya, yang selainnya Allah itu tidak berhak untuk diibadahi, ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Dan juga bersyahadat gitu ya, bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, yaitu hamba Allah. Abduhu itu artinya adalah hamba Allah, dan rasuluhu itu artinya adalah rasulnya. Nanti insya Allah kita jelaskan ya lebih jelas lagi kenapa kok di sini disebut abduhu dan juga rasuluh. Abduhu ini adalah hamba gitu ya. Rasul itu adalah rasuluhu, artinya utusan Allah. Jelas ini potongan yang pertama ini, orang yang bersyahadat. Ini kalau di sini makna syahad adalah persaksian, ya. Persaksian baik dengan apa? Dengan hati dan juga lisan, ya. Ya, dengan mengerti maknanya. Nah, ini penting ya. Jadi ketika seorang bersaksi gitu, itu adalah bersaksi di sini bukan dalam artian melihat gitu ya, tetapi adalah mengakui, meyakini dengan ya, mengakui di dalam hati, ya, kemudian apa, diucapkan dengan lisan. Makanya syarat atau orang kemudian disebut muslim, ya, dia masuk Islam, mungkin sebelumnya bukan muslim gitu, ya. Ya bisa jadi Yahudi, Nasoro atau yang lainnya, ya. Ketika masuk Islam, dia dituntut untuk bersyahadat, kan seperti itu, nggih. Syahadatnya diem-diem atau harus diikrarkan, diucapkan? Diucapkan. Maka ini makna syahadat itu tidak sekedar, maknanya bukan kemudian melihat, karena Allah itu tidak bisa dilihat, ya. Di dunia ini tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun kita bisa mengerti, karena tadi makna syahadat itu orang meyakini di dalam hati, ya, meyakini alias Allah itu ada, kan, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, ya, berkeyakinan bahwasanya alla ilaha illallah, ya, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Itu kan berarti dia mengucapkan itu berdasarkan ilmu, kan gitu. Makanya di sini dikatakan persaksian itu ya meyakini di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, ya. Dan tadi di sini disebutkan mengerti maknanya, berarti berdasarkan ilmu. Nah, ini disebutkan keterangannya. Jadi ilmu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua juga, ya. Ilmu ini dijelaskan ya, karena orang mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah nanti itu juga ada syaratnya. Ya ini ya, sedikit-sedikit kita jelaskan. La ilaha illallah. Ini kan kalimat tauhid, kalimat yang sangat agung ya. Dan termasuk ini zikir ya. Jadi orang berzikir dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan ini nanti kalimat ya. Tahlil. Iya. Tahlil ini disebutnya adalah ya, tadi kalimat tauhid atau ya, ini jadi kita juga perlu mengetahui istilah-istilah ya. Ini la ilaha illallah ini adalah
disebut juga dengan kalimat tauhid ya. Kalimat tauhid atau biasa disebut dengan tahlil. Jadi tahlil itu zikir yang utama. Bahkan nanti insya Allah nanti nyampe di sini. Nanti ada di dalil setelahnya nanti. Bagaimana zikir tahlil ini adalah zikir yang diajarkan oleh Allah langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa ingin diajari, ya Allah, zikir yang khusus yang ingin saya sering ucapkan kan gitu. Maka Allah mengatakan ya ini kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Bahkan Nabi Musa sempat kemudian, kalau zikir ini la ilaha illallah kebanyakan orang mengucapkan itu. Tapi kemudian Allah menyebutkan ini ketika kalaupun langit yang 7 dan bumi yang 7 itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah ini. Jadi kita itu bukan anti dengan tahlil, bukan. Boleh orang itu berzikir dengan tahlil, bahkan ini ada zikir yang utama, tetapi tidak perlu kemudian dikhususkan pada apa? Ya, waktu-waktu tertentu atau dengan jumlah-jumlah tertentu. Karena untuk kemudian orang mengkhususkan dan melakukannya dengan cara tertentu itu butuh yang namanya dalil. Tetapi secara umum zikir la ilaha illallah ini adalah zikir yang paling agung. Kapan? Ya bisa kapan saja. Lagi duduk gitu ya di teras, pas sambil berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya di pagi pun kan ada zikir pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalamnya ada kalimat tahlil. Nah, kalau di itu ada hadisnya secara jelas menyebutkan berapa kali? Ada yang 10 kali, ada yang 100 kali, atau mau lebih dari itu juga boleh. Ini zikir yang sangat agung. Bahkan nanti kalau secara khusus nun sewu ya, itu kalau yang tadi zikir tadi itu nanti ada keutamaan sendiri ya. 100, kalau sampai 100 kali itu seperti orang membebaskan 100 budak. Nanti bisa disebutkan. Kembali lagi nanti jauh itu ya. Kembali lagi tadi apa? Tahlil ya, ilmu ya. Saya mau menyebutkan ilmu ini ya. Ilmu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 macam. Ini disebutkan. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan Allah ya. Ilmu berkaitan dengan Allah itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu muktasab. Yang kedua adalah ilmu apa? Ilmu muktasab, ada yang kedua adalah ilmu ghorizi. Pernah dengar ibu-ibu Bapak? Ghorizi. Barusan dengar. Iya. Ilmu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. Ilmu muktasab, yang kedua ada ilmu ghorizi. Nun saya kenapa kok kita menyebutkan berkaitan dengan ilmu? Karena tadi disebutkan di sini adalah berkaitan dengan orang ketika bersaksi tadi, asyhadu ya. Bersaksi. Jadi orang bersaksi itu dia harusnya adalah dengan ilmu, karena dia meyakini. Kok bisa orang ya, nanti kan menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Meyakini sesuatu tapi kok enggak berdasarkan ilmu, kan enggak mungkin kan gitu nggih. Orang karena yakin akan sesuatu karena dia tahu kan gitu ya. Karena ada ilmunya. Orang meyakini Allah satu-satunya yang
dia ibadahi yang berhak untuk disembah dia? Karena dia tahu ilmunya kalau Allah memang satu-satunya kan gitu. Ya. Maka perlu kita jelaskan bagaimana kita mengenal Allah atau mengilmui ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenisnya, ada yang muktasab, ada yang ghorizi. Mau yang mana dulu ini, yang ghorizi apa yang muktasab dulu ini? Muktasab dulu ya. Muktasab itu artinya adalah ilmu berkaitan dengan Allah ya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, muktasab itu adalah sesuatu yang kita kemudian pelajari ya. Muktasab ini adalah ilmu yang orang mendapatnya itu dengan belajar gitu ya. Jadi muktasab itu adalah sesuatu ilmu yang didapat karena belajar. Oh ini mana permannya? Muktasab itu adalah ilmu yang ya yang didapat dengan belajar gitu ya. Ini yang pertama, al-muktasab, kasab, karena kasab itu artinya orang mendapatkan sesuatu dengan dia berupaya, berusaha gitu ya. Alias orang mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dia belajar. Karena tadi kita sebutkan Allah itu kan tidak bisa dilihat dengan mata kita. Ya. Tapi kok bisa kemudian orang meyakini bahwasanya Allah ada? Bagaimana caranya Bapak Ibu-ibu? Yakin. Ya dengan melihat apa? Gimana? Kejadian apa? Alam. Terus Ibu apa? Ciptaannya. Terus tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ketika kita memikirkan ya alam semesta ini ya yang begitu indah gitu nggih. Begitu teratur ya. Adanya malam, ada siang gitu nggih. Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada apa namanya? Manusia. Ya, kita melihat apa namanya diri kita sendiri saja ya di dalam tubuh kita sendiri ini Masya Allah. Ini begitu luar biasa ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan manusia memiliki apa sendi-sendi ya, memiliki dua tangan ya, dua kaki ya, telinga ya, mata. Kita punya hidung ya, yang hidung itu punya apa? Lubang. Menghadapnya kemana? Ke bawah. Kita nggak bisa pikiran kalau hidung itu kemudian menghadapnya kemana? Ke atas. Kalau pas hujan gimana? Kita betul ini saya itu Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat saja ke diri kita itu adalah ciptaan yang begitu luar biasa. Mata ini bisa melihat ya tanpa harus, kalau pakai kamera kan kalau mau jelas itu harus di zoom naik. Kita nggak perlu itu sudah bisa jelas dan seterusnya. Ini kan apa? Ciptaan Allah yang begitu bagusnya kan. Apakah mungkin? Nah ini pertanyaannya. Apakah mungkin ciptaan yang begitu bagus, yang alam semesta ini begitu indah, begitu teratur, tercipta dengan sendirinya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jangankan yang besar ya, yang remeh saja ini, pulpen ini. Kira-kira apakah pulpen ini ujuk-ujuk ada gitu? Nggak mungkin kan? Mesti ada yang bikin kan gitu. Ini ada pulpen yang harganya 1.000 perak umpamanya. Bagaimana dengan alam semesta yang di situ ada manusia. Nanti belum ngomongin hewan ya, belum nanti ngomongin yang lainnya. Jadi ini adalah
sesuatu ciptaan yang begitu dahsyat dan itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Dan siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan itu kita tahu itu dari apa? Kita merenungi, ya. Kita memikirkan, itulah yang disebut dengan apa? Muktasab. Kita meyakini bahwasanya alam semesta ini ada yang menciptakan, bahwasanya Allah itu ada itu dengan apa? Orang berpikir, belajar. Termasuk juga yang muktasab ini adalah ketika orang membaca Al-Qur'an. Yang mana di dalam Al-Qur'an itu tidak apa, bahkan setiap halamannya nanti bisa dikoreksi ya atau dicari. Bahkan setiap halaman di dalam Al-Qur'an itu pasti nanti di situ menyebutkan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti monggo dicek itu ya. Setiap halaman itu nanti karena di dalam Al-Qur'an itu ya berisi tentang tauhid ya. Allah menjelaskan siapa Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada di situ ada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ya. Nanti diantaranya Allah Sami'un Basir umpamanya ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwas sami'ul basir. Allah itu maha sami, itu artinya maha mendengar, basir itu maha melihat. Dari mana taunya kita Allah maha melihat, maha mendengar? Ya Allah sendiri yang mengabarkan. Maka kok dari mana kita tahu? Ya ini dengan kita belajar membaca Al-Qur'an, memahaminya, ini juga termasuk dari jenis yang kedua. Orang mengenal Allah ya, mengetahui siapa Allah dengan cara dia belajar baik dengan ayat-ayat kauniyah namanya, ciptaannya, atau ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah sendiri sudah turunkan ya melalui malaikat Jibril kepada nabinya Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ini apa namanya, ada kaitannya. Orang itu yakin kepada Allah itu karena memang dasarnya ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Orang itu mengenal siapa Allah. Semakin orang kenal siapa Allah, maka semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu. Ini pentingnya orang kemudian belajar berilmu khususnya tentang tauhid. Yang pertama itu adalah mengenal siapa yang menciptakan. Nanti di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan Allah, sifat-sifat nama-nama Allah. Sami, Basir, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu Allah menjelaskan ya. Kan ayat yang pertama kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di ayat yang kedua juga sama disebutkan alhamdulillah, pujian hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Semua pujian itu milik Allah. Alhamdulillahi. Kemudian Allah menyebutkan Rabbul alamin. Allah itu yang Rabb. Artinya Rabb itu menguasai, menciptakan al-alamin. Alam semesta semuanya. Ya. Jin, manusia, hewan, tumbuhan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu. Jadi sebetulnya kalau kita mencermati ayat-ayat Al-Qur'an ya, pasti di situ dapati orang akan apa? Ya, mendapati tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya penting kita apa namanya? Ya mulai dari yang sering kita lafalkan ya, Al-Fatihah ya. Alhamdulillah kita sudah mungkin lama gitu ya membaca surat Al-Fatihah, tetapi nggak apa-apa. Kita terus baca dengan artinya, dengan tafsirnya, sehingga kita semakin apa? Semakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya karena didasari dengan ilmu dulu ini. Makanya pentingnya ilmu itu adalah itu ya. Ilmu itu cahaya yang menuntut kepada seluruh kebaikan ya, di antaranya adalah keyakinan ya. Ini yang pertama ya, Ibu Bapak. Jelas niki yang muktasab
ya, artinya adalah orang mengetahui akan Allah itu didapatkan dengan dia belajar gitu ya. Baik dengan ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Atau juga ilmu tentang Allah ini ada yang sifatnya ghorizi. Ghorizi ini maksudnya adalah tanpa dia belajar, tanpa dia kemudian mencari ilmu tersebut, itu sudah ada di dalam diri seorang hamba. Alias ini ghorizi ini artinya adalah apa? Yang alami gitu ya. Alami atau didapatkan ya tanpa belajar gitu ya. Tanpa belajar. Ini saya terjemahkan ya yang mudah saja gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah bawaan sahih. Bawaan dari lahir. Kok bisa seperti itu? Iya. Karena Nabi sendiri menyebutkan nanti di dalam hadis, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu pernah mendengar ya. Hadis Nabi SAW, kullu mauludin artinya apa? Kullu maulud. Setiap yang lahir, jadi setiap bayi lahir ya ke muka bumi ini ya, yuladu alal fitrah, itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Pernah dengar hadisnya Bapak Ibu? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak Adam yang lahir itu dia dalam kondisi fitrah ya. Fitrah ini ya dikatakan oleh para ulama, di antara maknanya adalah dia suci dalam artian apa? Dia siap untuk menerima kebaikan. Siap untuk menerima apa? Keyakinan bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Itu sudah menjadi fitrahnya. Ya. Ya memang seperti itu, ya. Kok kenapa kemudian bisa jadi ada yang menjadi Yahudi, menjadi Nasoro dan seterusnya? Itu karena apa? Kemudian orang tuanya atau lingkungannya yang kemudian menjadikan orang itu tadi tidak beriman. Tapi asalnya fitrah itu adalah diantaranya suci, dan makna yang lainnya adalah dia sudah siap sebetulnya ya di dalam dirinya untuk tadi meyakini bahwasanya Allah itu adalah ya sebagai Rob ya. Makanya sebetulnya seluruh manusia makhluk itu yakin ya Allah itu yang menciptakan ya, yang mengatur. Bahkan sampai siapa? Sampai Fir'aun, kenal Raja Fir'aun? Ya, tahu ya kisah-kisahnya itu di dalam Al-Qur'an ya. Yang mengaku siapa? Bahkan ini Fir'aun sampai mengaku apa? Ana rabbukumul a'la. Saya itu Tuhan yang paling tinggi. Itu Fir'aun ya. Gak ada yang mengaku seperti Fir'aun, gak ada ya. Fir'aun sampai mengaku seperti itu. Bahkan pernah memerintahkan kepada jadi Fir'aun itu punya istilahnya panglima atau tangan kanannya. Namanya siapa? Ada yang tahu? Haman. Nah, terus Haman. Jadi pernah Fir'aun itu memerintahkan kepada Haman. Haman ini ya tangan kanannya Fir'aun lah gitu ya, untuk membangun bangunan yang tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Karena nabi yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan Fir'aun tidak mau beriman kan gitu. Ya. Tidak mengakui. Namun nanti di akhir ketika Fir'aun itu tenggelam, ini di dalam Al-Quran ada diabadikan. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran ketika tenggelam ya, ketika sudah mau mati, barulah di situ Fir'aun apa? Meyakini akan Tuhannya Nabi Musa alias Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kemudian Allah jadikan apa? Jasad Fir'aun ini masih utuh.
sampai sekarang. Untuk itu menjadi apa? Bukti. Nah, sekali lagi itu ayat ya, kauniyah. Bukti bahwasanya memang Allah itu ada ya. Dan Fir'aun pun orang yang mengaku saya Tuhan yang paling tinggi pun akhirnya apa? Mengakui bahwasanya Allah itu Rob, pemilik yang ngatur alam semesta. Jadi sebetulnya kalau berbicara tentang keimanan tentang Allah itu menciptakan, mengatur atau disebutnya ada rububiyah, Rob ya, rububiyah itu Rob ya dari kata Rob, mengatur. Itu semua orang mengakui itu. Sampai pun orang yang mungkin tidak mengakui akan adanya Tuhan gitu ya, ateis ya disebutnya. Sebetulnya juga tetap nanti di dalam hatinya ketika itu ya mengakui kan nggak mungkin sesuatu itu terjadi dengan sendirinya atau tiba-tiba ujuk-ujuk kan nggak mungkin, secara akal itu pun tidak masuk akal kan gitu ya. Jadi apa namanya ini yang disebut dengan ghorizi ya. Jadi sifat alami yang mana ada setiap anak Adam yang ketika lahir dia dalam kondisi memang sebetulnya sudah siap untuk apa? Meyakini ya akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi di sini Nabi menyebutkan di dalam hadisnya adalah man syahida ya. Jadi bersaksi bersyahadat ini adalah sesuatu yang diyakini, dipersaksikan di dalam hati, makanya butuh yang namanya apa? Ilmu. Ilmu akan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di sini disebutkan adalah bersaksi alla ilaha illallah. Nah, ini kita akan jelaskan makna la ilaha illallah. Kalimat yang di situ orang itu kemudian bersaksi, meyakini itu ya. Meyakini akan apa? La ilah. La ilah apa artinya la ilah? Tidak ada? La ilah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah seperti itu terjemahannya? Jadi gini Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi ketika kita memahami akan kalimat bahasa Arab tentunya kita kembalikan ke makna apa yang difahami, yang dimengerti oleh orang-orang Arab kan gitu nggih. Karena ini kan berasal dari Arab. Nah, kalau kita urut dulu ya supaya kita nanti sampai ke makna yang tepat gitu ya ketika kita meyakini makna la ilaha illallah, maka kita kembali kepada la itu artinya tidak ada ya. Ilah ya ini. Ilah ini kalau di dalam bahasa Arab ilah itu artinya adalah al-ma'bud. Al-ma'bud ya. Al-ma'bud. Yang disembah atau yang diibadahi. Ilah itu adalah artinya di dalam karena kita ingin memahami itu dengan pengertian apa yang ada di dalam bahasa Arab kan gitu ya. Maka ilah sendiri itu adalah al-ma'bud ya. Di dalam bahasa Arab artinya ilah itu sesuatu yang diibadahi, yang disembah. Tidak berhenti kepada ilah dimaknai adalah yang mengatur, yang menciptakan saja. Betul, Allah itu yang mengatur, menciptakan iya. Tetapi ketika orang mengucapkan kalimat la ilah, tidak ada Tuhan di sini tidak hanya berhenti kepada makna Allah itu menciptakan atau mengatur saja. Tetapi juga makna selanjutnya yaitu adalah al-ma'bud. Alias karena Allah yang sudah menciptakan, mengatur, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadah. Bisa difahami Bapak Ibu? Makna ilah ini adalah yang diibadahi, yang disembah. Jadi maknanya adalah orang ketika beribadah ya,
itu hanya kepada Allah. Ini bagian yang pertama dari kalimat tauhid, karena kalimat tauhid ini terdiri dari menjadi dua. Ada kata-kata la ilah, ini penafian, disebutnya di dalam bahasa peniadaan. Penafian itu di peniadaan. Tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ditanya di dunia ini ada tidak orang yang menyembah selain Allah? Ada enggak orang yang menyembah selain Allah? Ada atau banyak? Banyak. Ada yang menyembah patung. Ada yang menyembah apa, Bu? Pohon besar. Ada yang menyembah jin. Ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah gunung mungkin ya. Ada yang menyembah matahari. Ada yang menyembah hewan gitu ya. Ada enggak? Ada. Bahkan ada yang sapi, ada yang kebo, ada yang gajah. Jadi ada sesembahan yang disembah selain Allah. Ini sepakat ya. Pertanyaannya sekarang, apakah yang disembah selain Allah itu berhak untuk disembah? Tidak. Berhak atau tidak? Tidak. Makanya maknanya pun untuk menegaskan itu ya, maka la ilah ini menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah. Ya. La ilah maka maknanya yang tepat yang itu diyakini oleh orang-orang Arab juga pada saat itu adalah bahwasanya tidak ada ilah alias tidak ada yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah. Kenapa kok ada tambahan yang berhak? Iya, karena ternyata banyak yang disembah selain Allah dan mereka itu berhak atau tidak untuk disembah? Tidak berhak untuk disembah. Bisa difahami sedikit-sedikit, Pak Yu? Ini apa namanya? Kita kembalikan makna yang memang ini menjadi makna yang mendasar gitu ya. Jadi tidak hanya dimaknai adalah la ilah itu tidak ada Tuhan. Dalam artian menciptakan atau mengatur. Karena kalau itu yang dimaknai seluruh manusia, baik yang beriman atau tidak beriman, meyakini itu. Bahkan tadi saya ambilkan contoh sampai siapa? Fir'aun pun akhirnya dia meyakini ya bahwasanya akan adanya Tuhannya Nabi Musa. Dan insya Allah nanti disebut saya ambilkan yang lain ya, maksudnya sampai orang-orang kafir Quraisy pun, orang-orang kafir Quraisy yang Nabi Muhammad diutus pada mereka itu meyakini kalau Allah itu yang mengatur, yang menciptakan. Tetapi yang menjadi masalah, kenapa mereka tetap disebut musyrik, tetap disebut kafir, kenapa kira-kira? Karena ketika mereka beribadah, tidak hanya beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada selain Allah, kepada berhala-berhala. Itulah yang kemudian menjadikan mereka apa? Musyrik dan kafir. Sampai sini bisa dipahami dulu. Insya Allah ini kita lanjut karena ini sesuatu yang mendasar sekali ya, yang mana kita harus memahaminya kalimat la ilaha illallah ini dengan pemahaman yang benar sehingga itu kita sampai kepada apa yang dimaksud gitu ya. Bagaimana Nabi kemudian mengatakan barang siapa yang bersaksi di antara nanti bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, kemudian meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya, nanti meyakini bahwasanya Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Nabi Isa itu ya hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Tuhan. Meyakini bahwasanya surga dan neraka adalah sesuatu yang nyata, yang benar. Allah akan jamin orang itu masuk ke dalam surga. Tapi ini yang poin pertama sebetulnya nanti berkaitan dengan kalimat tauhid ini atau disebut dengan juga tahlil. Ya semoga nanti kita bisa mengkajinya lebih
mendalam, lebih dengan makna yang benar gitu ya. Jadi kembali lagi tadi maknanya adalah la ilah di sini adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu. Itu nggih Bapak Ibu-ibu? Ya, semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini memberi tambahan ya manfaat, tambahan ilmu kepada kita semuanya ya tadi. Karena keyakinan itu munculnya dari ilmu ya. Keyakinan itu munculnya dari ilmu. Terima kasih atas kehadirannya dan juga perhatiannya ya. Semoga Allah berikan kepada kita taufik ya untuk istiqomah di dalam beramal, beribadah, menuntut ilmu sampai kita ya menemui ajalnya. Nah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah sampai al-yakin. Al-yakin itu artinya adalah al-maut, sampai ajal menjemput. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.